Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kelima. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita hayalan. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Jadi, jika kalian ingin menemukan pesan apa yang ada dalam dongeng tersebut, kalian bisa membaca dengan teliti dongeng tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh dongeng yang berjudul Kebun Penuh Lubang. Mari kita baca bersama-sama ya. Di sebuah kebun, tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari, datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lulu berkata, "Lihatlah, Li, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang." Lili menjawab, "Iya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati. Sebaiknya aku bicara kepada mereka." "Betul kak, kakak harus menegur mereka." Lulu segera menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Saat bertemu Kusi, Lulu berkata, "Maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita harus menjaga kebun." Kusi pun menjawab, "Maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan. Sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang." "Baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku. Nanti akan kubantu mencari tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun." "Terima kasih Lulu." Nah, dari dongeng yang kalian baca bersama tadi, kira-kira pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut apa ya? Nah, pesan yang terdapat dalam dongeng Kebun Penuh Lubang yang pertama yaitu, sebagai seorang teman, ketika melihat temannya melakukan kesalahan, sebaiknya kita memberitahu dan menasehati dengan cara yang sopan dan baik. Pesan yang kedua yaitu, seseorang yang melakukan kesalahan sebaiknya langsung meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Itu adalah dua pesan yang terdapat dalam dongeng Kebun Penuh Lubang. Selanjutnya, untuk tugas bahasa Indonesia kalian, bacalah dongeng berjudul Bunga Melati yang Baik Hati di kitab tematik halaman 27 sampai halaman 30. Kemudian, tuliskan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut di kitab tematik halaman 37. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu PPKN, bersikap baik kepada sesama. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada seluruh makhluk Allah. Misalnya kepada manusia, kepada hewan, dan juga kepada tumbuhan. Dengan bersikap baik, kita akan mendapat kebahagiaan. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita juga akan menerima kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Jika kita melakukan hal yang tidak baik, kita juga akan mendapatkan hal yang tidak baik juga. Salah satu perbuatan baik adalah dengan mendoakan sesama. Sebagai anak, kamu wajib mendoakan kedua orang tuamu. Sebagai teman yang baik, kamu harus mendoakan temanmu saat sedang sakit atau yang sedang mengalami kesulitan.
Berdoa merupakan bentuk pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, untuk tugas PKN, kerjakan kitab tematik halaman 38. Pernahkah kamu mendoakan orang lain? Nah, jika pernah, tuliskan bagaimana pengalamanmu mendoakan orang lain. Materi yang ketiga yaitu matematika. Menuliskan soal cerita penggunaan sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A plus B sama dengan B plus A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempat. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal dengan baik, kita perlu membaca soal dengan teliti dan cermat. Setelah itu, dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan soalnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkan pada kantong plastik. Berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Di sini 500 diletakkan di kotak berwarna hijau dan 610-nya di kantong plastik. Jadi jumlah total kacang merah Dayu dan Siti yaitu 1110 butir. Soal yang selanjutnya, jika tempat penyimpanan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Jika tempat yang digunakan Dayu yang Siti ditukar, kira-kira jawabannya berapa ya? Nah, jawabannya sama. 610 di kotak yang warna hijau dan 500 di plastik. Hasilnya 110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Jadi 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Itu adalah sifat komutatif dalam penjumlahan. Untuk tugas matematika, kerjakan kitab tematik halaman 40 sampai halaman 42. Soal nomor 1 dan nomor 2. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bu Fatim akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.